Sebagai khotib adalah yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Anestesi Bunyamin ASMA. Adapun yang bertindak sebagai imam adalah Bapak Dr. Anestesi Haji Ash'ari Shiraj dengan muadzin Bapak Walijan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengajian Tobaati Akad bagi Ketadan Raya besok pada hari Akad tanggal 6 Juni 2024 bertempat di Masjid Al-Mursyid Badan Sari RT 17. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 pagi dan insyaallah akan diisi oleh Ustaz Haji Mujamil. Selanjutnya ketiga, perlu kami ingatkan bahwa nanti malam Sabtu pengajian rutin tafsir Quran di Masjid Al-Iqab seperti biasa dimulai jam 14 sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya dan akan diisi oleh Bapak Ustaz Dr. Anestesi Haji Ash'ari Shiraj seperti biasa. Untuk itu bagi jamaah yang ada waktu untuk bersama-sama menghadiri kajian tafsir Quran tersebut, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Yang terakhir datang dari panitia kurban Masjid Al-Iqab Ketadan Raya bahwa panitia kurban Masjid Al-Iqab Ketadan Raya masih membuka pendaftaran sohibul kurban kambing. Untuk itu monggo bagi jamaah yang ingin ikut jadi sohibul kurban khususnya kambing bisa menghubungi panitia kurban Masjid Al-Iqab Ketadan Raya. Kemudian infak pada bulan yang lalu berjumlah 48.043.000 rupiah. Infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat 2.550.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 6.541.000 rupiah, sehingga saldo akhir pengkas masjid sampai pada hari ini berjumlah 45.057.000 rupiah. Demikian keadaan pengkas masjid dari Ketadan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang hari kita mulai, kepada seluruh jamaah kami persilahkan untuk maju memenuhi barisan bersop mulai yang paling depan terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang melihat sop-sop di belakangnya monggo untuk diisi agar sop bunuh mulai dari depan langsung ke belakang seperti itu. Selanjutnya bagi jamaah yang boleh komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuki untuk itu sholat Jumat akan sekalian kita mulai. Kepada beliau terutama Bapak Ustaz Dr. Anestesi Bunyamin ASMA, Bapak Dr. Haji Ash'ari Shiraj maupun Bapak Lejan, waktu dan tempat kami persilakan. Sekian perlu kami sampaikan. Atas nama kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dicurahkan. Keengganan kita untuk bersyukur akan menghambat aliran nikmat itu kepada diri kita masing-masing. Untuk itulah hanya bersyukur nikmat-nikmat Allah itu akan mengalir dengan deras kepada diri kita. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar, menjalankan syariat kita dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya kita laksanakan dengan cara konsisten. Untuk itu, apabila kita termasuk hitungan orang-orang yang takwa, kita akan menggapai surganya yang hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Topik khutbah kita pada siang hari ini
berjudul Mabuk Judi Online. Kemajuan teknologi informasi membuat komunikasi di antara kita semakin mudah. Adanya handphone, HP bisa menghandle kegiatan kita, khususnya di bidang ekonomi perbankan. Yang perlu diketahui bahwa manfaat dari HP dan mudarat dari HP ini perlu kita timbang-timbang bagi-bagi. Banyak manfaatnya, tetapi mudaratnya juga tidak sedikit, walaupun tidak sebanyak manfaatnya. Tapi coba kita lihat anak-anak kita, generasi muda kita, bahkan mungkin dari tingkat TK itu sudah bermain HP, dan kalau dia tidak kecanduan HP, dia akan sulit untuk menghindari. Dan di HP itu ada konten-konten yang mungkin negatif yang harus dihindari. Inilah kemajuan-kemajuan yang harus kita sikapi. Terkait dengan judi online, sungguh memprihatinkan penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim ternyata banyak kecanduan judi online. Menko Polhukam Hadi Cahyono mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia ini meningkat, bahkan pada 3 bulan pertama tahun 2024 perputaran uang itu mencapai 100 triliun rupiah. Berdasarkan data di PPATK pada tahun 2023 sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online, yang termasuk permainan judi online itu ternyata tertinggi di dunia di Indonesia. Kalau penduduk kita yang ikut judi online itu 3,2 juta, ambillah yang 80% itu umat Islam, maka sudah sekitar 3 juta yang ikut main judi online itu umat Islam. Untuk itu, bagaimana cara kita untuk nanti mengatasi permasalahan ini, khususnya terkait dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang tahun 2022 sampai 2023, perputaran judi online di Indonesia menembus 517 triliun. Kalau tadi harus 1 triliun ini selama 2 tahun itu sudah mencapai 517 triliun. Sebanyak 3,3 juta warga negara Indonesia ikut bermain judi. Dan mirisnya, perjudian ini dilakukan oleh orang-orang miskin, masyarakat miskin, pelajar, mahasiswa, petani, pedagang, hingga ibu-ibu rumah. Itu luar biasa. Kalau judi ini sudah merambat ke anak cucu kita, ini bagaimanapun orang tua kita selaku orang tua harus bisa mencegahnya, karena yang namanya judi itu merupakan dosa yang besar. Laporan Kementerian Kominfo telah memutus akses 60.582 konten terindikasi judi online, menghentikan 3.935 rekening dengan saldo 160,6 miliar rupiah. Mabes Polri telah menangkap 158 tersangka. Namun faktanya judi online masih terus marak di tengah masyarakat. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim yang taat beribadah, sebagaimana hadirin yang hadir pada kesempatan Jumat ini, untuk mengatasi hal tersebut? Firman Allah di dalam surat Ali Imran
Ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang benar. Dari ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa dakwah terhadap umat Islam yang sekarang baru bermain judi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kita wajib mengajak paling tidak mereka mendakwai untuk meninggalkan hal-hal. Dan namanya utang piutang itu memang sangat-sangat merugikan dan bahkan menjerumuskan orang-orang yang terlibat dalam usaha. Bahkan Nabi pernah bersabda, Nabi tidak akan mensolatkan, andai kata beliau tahiyat, seorang jenazah yang masih belum lunas hutangnya pada waktu dia meninggal. Yang kedua, kita wajib mengajak kepada saudara-saudara kita, mendakwai kepada saudara-saudara kita dengan cara-cara yang baik. Watawa sobil hak, watawa sobis, dengan ingat-ingatan dengan hal-hal yang hak dan barang yang hak, dan mengingatkan dengan kesadaran. Yang ketiga, ayat ini ternyata bisa kita analisa bahwa umat Islam terlalu permisif terkait dengan hal-hal untuk meninggalkan larangan. Kalau kita berdakwah mengajak kebaikan, meninggalkan larangan Allah, maka biasanya untuk ajakan meninggalkan larangan Allah ini kita singkirkan kalau kita tidak kita singgung, takut kalau mungkin menunjuk sudah. Inilah yang mungkin bagi kita keliru. Maka adalah perintah dan larangan itu harus sama-sama kita dakwakan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah judi itu haram mutlak. Syariat Islam telah mengharamkan judi secara mutlak tanpa ilah atau alasan apapun terhadap adanya persoalan dalam judi. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sungguh meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan-perbuatan syirik. Karena itu harus dijauhi perbuatan-perbuatan agar kalian mendapatkan keberuntungan. Syekh Ali As-Sabuni menyatakan, menyebut berbagai keburukan pada ayat di atas mengisyaratkan adanya bahaya besar dan kejahatan materi dari kriminalitas perjudian dan meminum minuman keras. Yang ketiga, kita harus melindungi umat Islam khususnya dalam hal terkait dengan pelanggaran-pelanggaran syariat, termasuk tentang haramnya judi online. Kaidah yang berlaku terhadap siapa saja, para pelakunya, para bandarnya, kemudian pemain-pemainnya, programmernya, itu semuanya harus kita beri peringatan, bahkan harus dilarang. Dalam hal ini tentu saja pihak pemerintah, dalam masalah ini masalah kepolisian misalnya, mempunyai tanggung jawab
untuk mengatasi masalah-masalah itu dan rangka perlindungan terhadap saudara-saudara kita. Untuk itulah maka jelas hukum yang tegas adalah bukti bahwa Islam itu berpihak kepada rakyat dan memberikan perlindungan kepada mereka dengan adanya penghalangan atas perjudian, maka harta umat dan kehidupan sosial akan terjaga dalam keharmonisan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu hasanun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك شامل قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أرنا علينا في سلك الموت ونجاة من النار والعفو من الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقل ويكفكم ولا تزكوا